Tekan subscribe dan tombol loncengnya agar tetap bersama Tas Kampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ustadz Kampung. Kita ada di penghujung bulan Ramadan 1445 Hijriah. Kita sedikit akan kupas tentang terminologi Al-Quran. Ada 3, yaitu qiraatul Quran. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, tilawatul Quran. Dan yang ketiga, tartilul Quran. Nah, itu apa bedanya di antara ketiga itu yang memang digunakan oleh Al-Quran itu sendiri. Nah, pertama, mengenai qiraatul Quran, artinya membaca Al-Quran. Qiraah itu dari kata qara'a yaqra'u qiraatan. Qari'un ya, sang pembaca. Jadi qiraatul Quran itu membaca Al-Quran. Apa yang dimaksud membaca? Ya kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, membaca itu adalah membunyikan huruf-huruf setelah dimengerti artinya. Jika itu membaca secara keras, tapi ada membaca dalam hati, ya tidak usah dibunyikan, tapi difahami huruf-hurufnya itu pengertian membaca. Dalam Al-Quran ya ada kata qara'a ya, yang artinya qiraatul Quran itu membaca Al-Quran biarpun hanya satu huruf ya, dan tidak mengerti artinya ya. Itu dalam Al-Quran banyak disebutkan istilah qara'a. Wa idza qara'nahu fattabi' qur'anah ya. Ketika aku membaca, maka ikuti bacaan itu. Ya, ketika Jibril datang ke menjumpai Nabi di Gua Hira, maka Jibril berkata, "Iqra ya Muhammad," baca wahai Muhammad. Nabi Muhammad mengatakan, "Ma'ana biqori," saya tidak bisa membaca. Sampai diulang 3 kali. Jadi membaca itu kalau dalam pengertian hadis maupun dalam Al-Quran sendiri itu tidak harus ngerti artinya, sudah disebut membaca. Bahkan di dalam hadis itu sangat jelas ya. Hadis yang terkenal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah walahu bihi hasanatun ya, fal hasanatu bi asli amsalihha, la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun lam harfun mim harfun." Nah, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah Al-Quran, maka dia mendapat satu kebaikan, dan kebaikan itu akan dilipat gandakan pahalanya menjadi 10 kali lipat. Iya. Jadi kalau orang itu membaca alif lam mim tidak dihitung satu kebaikan, tapi alif 1 kali 10, lam 1 kali 10, mim 1 kali 10. Ya, 30 kebaikan itu baru baca alif lam mim. Jadi baca satu huruf pun itu sudah namanya membaca. Jadi itu sudah namanya membaca biarpun satu huruf. Biarpun tidak paham artinya, membaca Quran itu tidak tahu artinya sudah dapat pahala, kan begitu. Jadi itu pengertian membaca yang digunakan oleh Al-Quran, qiraah ya, dari kata qara'a itu. Jadi membaca itu biar satu huruf, apalagi banyak, itu sudah dapat pahala ya. Dan juga ngerti atau tidak itu sudah namanya membaca. Itu pemirsa. Kemudian yang kedua, tilawatul Quran. Nah, itu dari kata tala yadlu tilawatan. Ya, sama-sama arti harfiahnya membaca Quran. Tapi tala yadlu tilawatan ini tentu beda dengan qara'a yaqra'u qiraatan. Dalam misalnya di dalam Al-Baqarah ya. Ya, sekitar ayatnya 112 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina atainahumul kitaba yadlunahu haqqa tilawatih. Ulaika yu'minuna bih
wa may yakfur bihi faulaika humul khasirun. Sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab yadlunahu, mereka membaca kitab itu haqqa tilawati, dengan sungguh-sungguh membaca. Itu maksudnya dengan tilawah itu maksudnya membaca Quran dengan direnungkan, dimengerti artinya. Itu baru namanya tilawah. Jadi apa yang dibaca itu dimengerti, difahami, yadlunahu haqqa tilawati. Ya, maksudnya itu ada tafsir itu untuk dikaji, dipahami artinya, itu baru namanya tilawah. Dan tilawah itu tidak dalam pengertian boleh satu huruf, tentu beberapa kalimat, beberapa jumlah, beberapa ayat. Ya, karena namanya tala itu harus ada yang mengiringi. Kalau dalam Al-Qur'an wal qamaru idza talaha, dan bulan serta yang mengikutinya. Yang mengikuti bulan apa? Asyamsu, matahari. Itu menunjukkan bahwa pengertian tala itu ada yang mengikuti, jadi tidak cukup satu huruf. Pengertian tala ya telu itu kalau satu huruf belum tentu bisa dimengerti. Meskipun bahasa Al-Qur'an itu, bahasa Arab itu satu huruf pun sudah merupakan jumlah yang sempurna. Misalnya wakoyaki wikoyatan, ya, itu nanti amarnya ki. Ki itu satu kalimat sempurna. Ki, jagalah kami, peliharalah kami. Kalau dalam Al-Qur'an ada wakina ada benar, ya, jagalah kami dari siksa api neraka, masukkanlah, selamatkanlah kami dari siksa api neraka. Unik bahasa Arab itu, satu huruf itu kalimat sempurna. Tentu yang dimaksud tala itu ya tadi haqqa tilawati itu beberapa ayat, ya, bahkan beberapa surat dan dimengerti artinya itu kalau menggunakan tala yadlu tilawatan. Ini berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Ma istama'a qaumun fi baitin min buyutillah yadluna kitaballah wa yatadarrasunahu bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa ghasyiyatuhum rahmah wa khaffathumul malaikah wa dzakarallahu fiman indahu. Nah, jadi tidaklah satu kaum itu berkumpul di rumah Allah, satu rumah Allah, kemudian dibacakan yadluna kitab Allah, dibacakan kitab Allah Al-Qur'an, kemudian wa yatadarrasunahu bainahum, kemudian didiskusikan, dikaji Quran itu, maka akan diturunkan kepada mereka itu yang mengkaji Al-Qur'an itu sakinah, ketenangan, akan diliputi oleh rahmat dan akan dikelilingi malaikat dan akan disebut oleh Allah nama orang-orang itu di sisinya, makhluk yang ada di sisinya. Itu pengertian tala yadlu tilawatan, membaca dengan artinya, ya, itu. Kemudian yang ketiga ada yang namanya tartilul Quran, yang membaca Al-Quran juga, seperti dalam surat Al-Muzammil, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalil nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila sanulqi alaika qaulan sakila inna nasyiatal laili huwa asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Jadi warattilil qur'ana tartila, bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Menurut para ulama syarat tartil itu ada 3, ya. Qiraatil Qur'an bitamahuli, membaca Quran dengan pelan-pelan sesuai dengan hak-hak hurufnya, sesuai dengan ayat-ayatnya, waqaf wasolnya. Tamahul itu kalau contoh Nabi kalau membaca Fatihah itu tiap surat berhenti, ya. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, berhenti tiap ayat, ya, meskipun boleh disambung. Itu namanya tamahul, ya. Itu syarat pertama tartil. Yang kedua ala tadabburihi, direnungkan, difahami artinya, hampir sama dengan tala tadi, tapi ini lebih dalam lagi, direnungkan, difahami baik yang tersurat maupun yang tersirat. Nah, itu pengertian tartil. Dan yang ketiga, tartil itu harus
harus dengan tertib, ditartibi dengan tertib. Baca Al-Quran tidak boleh loncat-loncat, ya. Dari surah Al-Fatihah, Baqarah dan seterusnya sampai An-Nas. Ayatnya juga tidak boleh dibulak-balik. Ini yang kadang-kadang di antara kita itu imam-imam itu kurang memperhatikan itu. Oh, yang bahkan dalam kitab-kitab tafsir itu kalau dalam satu sholat kemudian baca satu surah ayatnya dibulak-balik itu bahkan haram hukumnya. Misalnya sholat maghrib, rakaat pertama baca Al-Baqarah ayat terakhir, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih, dan seterusnya. Rakaat kedua baca Al-Baqarah ayat pertama, alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, dan seterusnya. Itu tidak boleh, itu namanya disungsang, dibulak-balik ayatnya. Ya, urut, meskipun loncat-loncat baik tetap tertib. Ya, karena susunan Al-Quran itu taufiki, petunjuk dari Allah. Meskipun turun ayatnya itu belakang, bisa susunannya lebih di depan. Baca surah juga begitu. Kalau sholat Isya misalnya, ya ada yang bilang makruh baca surat Tin nanti rakaat pertama, rakaat kedua baca Ad-Duha. Itu namanya dibalik. Yang benar itu baca Ad-Duha dulu rakaat pertama, At-Tin rakaat kedua. Itu maknanya tartil. Jadi dengan pelan, ya, diresapi maknanya, ya, kemudian tertib di dalam membaca sesuai dengan yang ada di Mushaf Asy-Syarif itu. Jadi pemirsa, perbedaan antara qiraatul Quran, tilawatil Quran, dan tartilul Quran. Kalau qiraah itu biar membaca satu huruf dan tidak tahu artinya sudah disebut qiraah. Kalau tilawah membaca dengan memahami artinya dan tentu tidak bisa satu huruf, bahkan beberapa kalimat. Kemudian kalau tartil lebih mendalam lagi, ya, syaratnya dengan pelan-pelan, difahami artinya dan tertib. Itu pemirsa perbedaan antara qiraatul Quran, tilawatul Quran, dan tartilul Quran. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.